1023 dari kelas Tadika. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan transpirasi sebagai pengganti dari praktikum dasar fisiologi tumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai transpirasi terlebih dahulu. Transpirasi adalah suatu proses hilangnya air dari sel tanaman hidup. Transpirasi merupakan suatu proses masuknya air ke dalam sel tanaman melalui akar. Kemudian air tersebut didistribusikan ke bagian atas tanaman dan air tersebut akan hilang dalam bentuk uap air menuju udara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi. Di antaranya adalah suhu, jumlah daun, ukuran daun, sinar matahari, kelembaban udara, angin, dan air panas. Suhu dapat mempengaruhi transpirasi dikarenakan semakin tinggi suhu maka laju transpirasi akan semakin cepat. Hal ini karena suhu dapat menunjang pembukaan stomata sehingga air yang menguap lebih banyak melalui stomata. Kemudian yaitu jumlah daun. Semakin banyak jumlah daun pada suatu tanaman, maka transpirasinya akan semakin cepat dibandingkan tanaman yang memiliki jumlah daun yang sedikit. Hal ini karena jika jumlah daunnya banyak, maka stomatanya juga akan banyak, sehingga proses transpirasinya akan terjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu ukuran daun. Semakin besar ukuran daun, maka transpirasinya juga akan semakin cepat. Hal ini karena jika ukuran daunnya besar, maka penyebaran stomatanya juga banyak. Hal ini dapat menyebabkan transpirasinya lebih cepat. Kemudian yaitu sinar matahari. Sinar matahari sangat mempengaruhi proses transpirasi karena sinar matahari dapat menunjang pembukaan stomata sehingga transpirasi dapat terjadi. Nah, jika sinar mataharinya semakin tinggi, maka proses transpirasinya juga akan berlangsung dengan cepat dibandingkan jika tidak ada sinar matahari. Selanjutnya yaitu kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara, maka proses transpirasi akan berlangsung lebih lambat. Hal ini karena transpirasi terjadi dengan cepat apabila kelembaban udaranya rendah. Jika kelembaban udaranya tinggi, maka stomata tidak akan membuka sehingga transpirasinya lebih lambat. Selanjutnya yaitu angin. Angin dapat mempengaruhi transpirasi karena angin dapat menyapu air sehingga transpirasi akan lebih cepat terjadi. Selanjutnya yaitu air tanah. Jika air tanah yang diserap tanaman banyak atau cukup, maka transpirasi yang terjadi juga semakin cepat. Namun jika tanaman kering atau air yang terkandung di dalam tanah sedikit, maka air yang diserap oleh tanaman juga sedikit sehingga menyebabkan transpirasi menjadi lambat. Selanjutnya yaitu mekanisme transpirasi. Transpirasi itu terjadi karena adanya penyerapan air di dalam tanah. Kemudian air tersebut didistribusikan ke bagian tanaman yang melakukan proses fotosintesis. Setelah itu, tanaman akan mengeluarkan uap air melalui stomata karena adanya proses penguapan. Transpirasi dapat terjadi melalui 3 tempat, yaitu stomata, lentisel, dan kutikula. Proses transpirasi banyak terjadi pada stomata, sedangkan pada lentisel dan kutikula sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu alat yang saya gunakan. Alat yang saya gunakan adalah plastik bening, kemudian karet atau tali, dan yang terakhir yaitu suntikan yang digunakan untuk mengukur hasil transpirasi atau bisa digunakan alat lain. Bahan yang saya gunakan yaitu tanaman yang transpirasinya lambat dan tanaman yang transpirasinya cepat. Pada percobaan ini saya menggunakan tanaman manggis sebagai tanaman yang transpirasinya lambat dan tanaman kembang sepatu sebagai tanaman yang transpirasinya cepat. Untuk cara kerja bisa dilihat pada kegiatan saya setelah ini.
Selanjutnya yaitu percobaan pada tanaman transpirasi cepat, yaitu tanaman kembang satu. Caranya yaitu daunnya dimasukkan ke dalam plastik dan diikat dengan kuat. Kemudian ditunggu hingga 2 jam. Yaitu percobaan pada tanaman yang transpirasinya lambat. Sampel yang digunakan yaitu daun pada tanaman manggis. Caranya yaitu dipilih daun yang bisa digunakan sebagai cat, kemudian dimasukkan daun tersebut ke dalam plastik dan diikat dengan kuat. Setelah itu ditunggu selama 2 jam. 2 hours later. It's so special. All I feels when I'm with you. Doing things I never thought I'd do. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan bahwa tanaman manggis transpirasinya memang lebih lambat atau lebih sedikit dibandingkan dari tanaman kembang sepatu. Hal ini karena pada tanaman manggis terdapat sedikit atau air yang terkumpul di dalam plastik lebih sedikit dibandingkan dari tanaman kembang sepatu. Nah, hal ini berarti transpirasi pada kedua tanaman dapat berlangsung dengan baik. Namun, hanya saja pada tanaman kembang sepatu air yang dihasilkan lebih banyak, berarti tanaman kembang sepatu proses transpirasinya berlangsung lebih cepat. Sedangkan tanaman manggis yang airnya terkandungnya lebih sedikit, berarti proses transpirasinya berlangsung lebih lambat dibandingkan tanaman kembang sepatu. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai percobaan ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.